Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa rasuluh. Yang kami hormati Kepala Pimpinan PAUD SPS Al-Mutakin, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Ibu-ibu, Bapak-bapak, wali, santri, TPQ, Gemari, Al-Mutakin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan, dibanyakan rizkinya, diberkahkan rizkinya, dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, wali santri, TPQ ataupun Gemari Al-Mutakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini tepatnya 25 Juni 2022 kita mengadakan haflah akhir sanah tasyakur akhir tahun Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran Al-Mutakin beserta Gemari Al-Mutakin. Di sini saya mengambil tema, ibu-ibu semuanya nanti bisa digambarkan, ada satu, berilmu barokah, berdisiplin ibadah, dan berakhlakul karimah. Ini tiga semboyan memiliki makna dan filosofi yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan berilmu barokah? Ini anak-anak nih, ini harus dipahami juga oleh orang tua. Anak-anak kita dididik di lembaga Islam ataupun di pesantren ataupun di pengajian supaya memiliki ilmu yang barokah. Bagaimana ilmu yang barokah itu? Ilmu barokah itu akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan di antara anak-anak kita nggak ada yang pengen ini pengen itu, terkecuali membahagiakan kedua orang tuanya. Ya kan sekarang kan banyak yang viral TikTok, viral ada anak SMP ngamuk pengen dibeliin emek, pengen dibeliin aerok dan lain sebagainya. Nah itu udah jauh dari kata ilmu barokah. Anak-anak kita mintanya Al-Quran, mintanya dibeliin kitab, dibeliin diajarkan tentang ngaji ataupun tahsin dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak kita supaya berilmu barokah? Yang pertama, taat dan patuhi guru kalian. Ini Bu, yang menjadikan ilmu barokah itu adalah anak-anak taat kepada gurunya, itu dibantu dengan dukungan daripada orang tuanya. Ibu, jadi anak-anak kita biar barokah itu, ada anak yang saya baca WA, saya lupa gak hafal apapun, hafalan surat itu udah gak barokah tuh. Nih dengerin Ibu, kalau misalkan ada kata saya gak hafal, lupa semuanya, masa baru belajar udah lupa? Masih kecil itu ingatannya masih luar biasa, berarti itu udah gak barokah ilmunya. Yang barokah itu ketika nanti kalian mau kerja dipermudah oleh Allah karena berkah dari guru. Mau jadi apapun kalian ketika ada acara, baik kekayaan, urusan dunia akan dimudah karena memiliki ilmu yang barokah. Orang tua apa supaya barokah? Tunaikan apa yang menjadi kewajiban orang tua. Nih Ibu,
Ini yang menjadi alasan. Anaknya ibu, saya tanya, mau punya anak soleh bu? Mau punya anak pintar? Mau punya anak sukses? Ibu sering sodakoh gak ke guru-guru? Insya Allah. Ibu sudah melaksanakan kewajiban belum infak bulanan? Ini ada yang anaknya, Ustadz anak saya harus pintar ngajinya. Harus pintar jago ininya. Ini tolong dibimbing. Tapi ternyata SPP-nya nggak pernah bayar selama 3 tahun. Kira-kira pintar nggak bu? Soleh nggak? Enggak. Insya Allah soleh. Kalaupun misalkan kita orang tua, insya Allah di sini bayarannya nggak terlalu mahal ya bu ya. Insya Allah sebulan hitungannya cuma segitu. Beda dengan bayar listrik, apalagi kuota pulsa. Kita mah isi pulsa mungkin sebulan bisa sampai yang 3 giga juga udah 70.000. Terus bu, belum urusan yang lainnya. Tapi biasanya orang tua ingin berilmu barokah anaknya. Satu ibu, tadi anak-anak harus taat kepada siapa? Kepada guru. Orang tua tunaikan yang menjadi kewajibannya kepada guru. Ingat, salam, sapa, hormat. Ingat. Mau punya ilmu barokah? Mau kaya raya? Mau sukses? Mau jadi presiden? Mau jadi polisi? Tentara? Minta doanya kepada ustadzah. Siap. Yang kedua, minta doanya kepada kedua orang tua. Ingat, jangan bikin orang tua marah dan kecewa. Yang suka bikin orang tuanya nangis, siapa ada nggak? Jangan nakal-nakal. Ingat, kalau pengen sukses kaya raya, punya usaha banyak, jadi presiden, jadi tentara, dokter, guru dan lain sebagainya. Satu, taat kepada guru. Yang kedua, sayangi orang tua kalian. Yang keduanya, berdisiplin ibadah. Halo. Hai gitu. Halo. Hai. Gitu. Yang kedua, berdisiplin ibadah. Lembaga mutakin gak muluk-muluk bu, gak usah banyak-banyak. Yang paling penting anak-anak belajar ngaji, belajar sholat, belajar tajwid, praktekin. Udah itu aja. Artinya disiplin ibadah. Ketika waktu sholat zuhur, adan asar sholat ke masjid, adan maghrib, sholat maghrib, terus ke pengajian. Sholat isya, adan. Sholat isya, ada waktu subuh, adan. Bangun gak subuh? Cung yang suka bangun subuh. Didisiplinkan ibadahnya. Jumat, ada koropak, diajarkan berinfak minimal 1.000 atau 500 masukan anak-anak. Itu disiplin ibadah. Tepat waktu ibadahnya, gak usah muluk-muluk. Wah, anak saya harus pintar matematika, bahasa Inggris, nyanyi dan lain sebagainya. Itu boleh, gak apa-apa. Itu di luar daripada targetan kita. Yang paling penting adalah anak berilmu barokah, disiplin ibadahnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, berakhlakul karimah. Apa yang dimaksud akhlakul karimah? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu apa? Ke teman gak boleh mukul, ke teman gak boleh menghina. Betul. Ke guru ketemu ucapkan salam, assalamualaikum. Ke orang tua kalau mau pergi kemana-mana ucapkan salam dulu. Sama ayahnya, sama ibunya, sama mamanya salam dulu. Itu akhlak. Kalau makan gak boleh berdiri. Makan sambil jalan gitu, jangan duduk makan. Sambil minum harus duduk. Kalau kencing duduk. Ya, kalau BAB duduk apa berdiri? Berdiri. Duduk. Ke teman gak boleh menghina, apalagi ngelawan kepada kedua orang tua, apalagi ngelawan terhadap guru. Ingat, ke guru harus taat. Patuh kata guru, gini.
kata orang tua gini nggak boleh ngelawan. Berakhlakul karimah karena yang ditanamkan berarti satu, adab dulu, adab, ilmu, kemudian disiplin ibadah dan berakhlak. Jadi anak-anak kita harus memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Itu ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya kepada orang tua. Mudah-mudahan lembaga ini semakin berkembang maju. Doakan mudah-mudahan bisa terus membangun fasilitas sekolahnya dan menjadikan anak-anak kita oleh Allah menjadi anak yang soleh, solehah. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, orang tua santri diberkahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan tetap mendukung lembaga pendidikan Al-Muttaqin ini sehingga menjadi lembaga yang berkah, berilmu dan berdisiplin ibadah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Apabila ada umur panjang, bolehlah saya berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.